Sebagian besar korban terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II sudah berhasil dievakuasi. Hingga saat ini korban meninggal ada 5 orang. Kini yang menjadi catatan adalah upaya investigasi terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II. Menurut DPR, ini bukanlah insiden pertama kecelakaan kapal dan operator yang sama. Anggota Komisi 5 DPR fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Deddy Ardianto mencatat, perusahaan operator KMP Mutiara Sentosa II telah mengalami 5 hingga 6 kali insiden kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir. Demikian, karena menurut catatan yang saya miliki, KM Mutiara Sentosa II ini kan dioperasikan oleh sebuah operator perusahaan pelayaran. Saya nggak akan sebut nama PT-nya, tetapi catatan saya sejak tahun 2021 ini sudah mengalami 5-6 kali insiden kecelakaan. Data manifest penumpang turut menjadi perhatian, mencocokkan data penumpang yang ada maupun yang masih dicari. Basarnas meminta keluarga korban memaksimalkan posko pengaduan. Salah satu cross check kita dalam nanti mengumpulkan data-data akurat tentunya dari posko pengaduan-pengaduan. Dari posko pengaduan itulah dengan data yang jelas, kalau memang ada keluarga terus terkonfirmasi baik itu oleh KSOP atau oleh owner dari pemilik kapal ini, dan itu kita nyatakan menjadi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Disitulah dasar kita untuk melanjutkan operasi. Kecelakaan kapal terbakar yang berulang bisa dicegah salah satunya dengan audit independen. Masyarakat Transportasi Indonesia mengusulkan audit ini jangan dilakukan oleh regulator atau operator. Ayo kita benahi regulasi terkait dengan perlindungan pengguna transportasi publik ini, terutama dari sisi keselamatannya, yaitu bagaimana duit daripada asuransi atau dana asuransi itu digunakan untuk audit keselamatan oleh lembaga independen. Nah, sehingga nanti hasilnya akan sangat tidak bergantung kepada yang memberikan dana. Nah, ini kan ketika anggaran itu dilakukan oleh regulator, maka kita tahu audit keselamatannya pasti tidak ada tuh yang kesalahan regulator, katakanlah catatan untuk regulator. Ya paling minim sekali gitu loh. Lalu data hingga Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat, korban meninggal berjumlah 5 orang. Sementara data manifest masih dicocokkan karena terdapat kesimpang siuran. Sedikitnya 12 kapal dikerahkan untuk pencarian dan penyelamatan korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, selain upaya penyelamatan korban, investigasi mendalam kecelakaan KMP Mutiara Sentosa II harus jadi perhatian utama. Pasalnya kecelakaan kapal oleh operator yang sama kembali terulang. Kita ulas bersama anggota Komisi 5 DPR fraksi PDI Perjuangan Edi Purwanto dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setio Warno. Selamat pagi semuanya Bapak-Bapak. Pagi Mbak. Saya mau ke Pak Edi dulu. Pak Edi, tadi kan kalau kata rekan Anda sebenarnya ini operator yang sama sudah mengalami insiden kecelakaan 5-6 kali. Kalau Komisi 5 punya catatan khusus nggak soal operator ini? Baik Mbak, terima kasih. Ya, pertama, kami Komisi 5 menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Madura. Semoga seluruh korban yang meninggal dunia mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan serta ketabahan. Dan bagi para korban yang masih dalam proses pencarian, kita berharap seluruh upaya penyelamatan dapat membuahkan hasil terbaik. Yang kedua, kami mengapresiasi kerja keras kawan-kawan Basarnas, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta seluruh unsur yang terlibat dalam proses evakuasi dan pencarian korban. Nah, keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama, sehingga seluruh sumber daya yang diperlukan harus dimaksimalkan hingga operasi selesai. Ada catatan yang kami sebetulnya sudah sering sampaikan dalam setiap kesempatan, bahwa Kementerian Perhubungan mengharusnya mengevaluasi seluruh
terkait dengan moda transportasi kita, baik laut, udara, maupun darat. Nah, saya selalu pertegas bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara. Artinya apa? Keselamatan rakyat harga mati yang tidak bisa kita tawar-tawar, ini hal yang menjadi prioritas kita. Nah, musibah kebakaran KMP Mutiara Sentosa II bukanlah peristiwa yang sendiri. Tadi Pak Sofwan sudah bilang. Dalam catatan saya, kita ada 8 kejadian semenjak 2021, Mbak. Kita lihat misalnya KMP Uneke tahun 2021, kemudian ada KMP Ladang Pertiwi tahun 2022. Sebentar kita lihat. Kemudian kebakaran KMP Ekspres Cantika tahun 2022. Lihat data nanti, salam Mbak. Kemudian Pak Yadi, tapi kalau untuk operator yang sama dengan KMP Mutiara Sentosa II ini? Iya, Tenggara, Labuan Bajo, KMP Barcelona, kemudian dulu ada Tunu Pratama Jaya, terakhir KMP Mutiara Sentosa II. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan kapal terus terjadi hampir setiap tahun. Dalam hasil investigasi jenis kejadian yang didominasi ada 2 hal, tenggelam dan kebakaran. Nah, kalau kita lihat periode kami sekarang, 2025-2026, ada 5 kejadian yang menurut saya ini sangat miris. Data tersebut harusnya menjadi alarm bagi kita semua, menjadi peringatan yang serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, investigasi tidak boleh berhenti pada penerbitan rekomendasi, tetapi harus diikuti implementasi yang terukur dan pengawasan yang konsisten. Nah, kalau kita lihat kembali tadi 2025-2026, setidaknya kejadian yang cukup besar dan harusnya betul-betul menjadi evaluasi besar-besaran juga. Nah, kalau kondisinya hari ini misalnya masih juga terjadi, dan mohon maaf betul, jika kejadian hasil investigasi ini muncul karena kelalaian berkaitan dengan kondisi kapal yang tidak layak atau kaitan human error, saya rasa tidak hanya evaluasi transportasinya, tetapi evaluasi seluruh pihak baik regulator maupun operator. Apa yang sebetulnya menjadi persoalan mendasar di sinilah. Sehingga permasalahan yang terjadi berulang justru berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap kelaikan kapal, konsistensi penerapan standar keselamatan, kualitas sumber daya manusia, hingga tidak lanjut atas rekomendasi dari hasil investigasi kecelakaan, Mbak. Oke, saya nanya ke Pak Joko kalau gitu, kalau kapal dari bendara yang sama atau operator yang sama dikabarkan sudah berkali-kali mengalami kecelakaan, menurut Anda sebenarnya salahnya di mana sih, Pak? Ya, ini sebenarnya kalau kami dari MTI melihatnya sebenarnya bukan hanya ini saja, tapi sebenarnya pada manifest itu yang penting juga gitu ya, manifest buat penumpang maupun untuk barang gitu kan. Kemudian berkaitan sama berulang-ulang seperti ini berarti kan pengawasannya juga lemah gitu ya. Ya, apalagi sekarang lemah itu juga terjadi karena anggarannya juga minim. Di tengah anggarannya cukup bagus masih lemah, apalagi sekarang anggarannya untuk keselamatan itu sudah dipangkas cukup banyak. Dan tentunya ini juga akan menambah lagi. Ya, semoga aja tidak ya, tapi ya melihat kondisi kayak gini memang sulit juga kita untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi dengan anggaran-anggaran cukup yang minim lah sekarang ini, kalau nggak salah hampir 50% sudah dipangkas gitu ya. Tapi di luar itu yang kami sorot itu adalah manifest, Mbak. Jadi manifest penumpang ini selalu menjadi masalah. Sudah berulang kali KNKT itu menyarankan dibenarkan. Kenapa ini menjadi masalah? Terus-menerus datanya tidak akurat, padahal sekarang sudah digitalisasi. Data pesawat, orang naik penerbangan, ya, kereta api sudah tepat. Bahkan PO bus itu sudah bagus sekarang, sebagian ya, walaupun belum seluruhnya. Tapi kapal pada ini berangkat dari pelabuhan internasional, bukan pelabuhan kecil yang ini pun manifestnya masih belum jelas. Ini kan menjadi persoalan, ya, manifest orang. Apalagi kita bicara manifest untuk barang, lebih celaka lagi barang-barang masuk ke kapal itu, apalagi kapal-kapal yang ke luar Jawa itu rata-rata sudah overload. Pak Joko, kalau misalnya ini sudah berkali-kali dan PR-nya selalu manifest, sebenarnya ini bisa dibilang kelalaian, kecolongan, atau memang sanksinya yang kurang galak sampai manifest ini selalu jadi persoalan? Ya, kalau manifest itu kan berarti regulator yang harus lebih ketat ya mengaturnya gitu kan ya. Bagaimana mereka bisa berulang seperti ini ya? Pengawasan itu sangat minim kalau melihat kondisi seperti ini yang selalu berulang. Artinya
evaluasinya tidak berjalan maksimal. Saya kira ini tugas Pak Edi dengan teman-teman lah Iya. nanti untuk menanyakan kepada dia kapan ini bisa dilakukan manifest yang benar gitu kan. Jangan kalah dengan kereta api, dengan PO bus juga sekarang bisa. Kan era digitalisasi tentunya akan lebih mudah gitu kan saat era sekarang ini. Ya, apalagi pelabuhan-pelabuhan besar. Nah ini harus dipertanyakan kembali. Kapan ini akan dilakukan? Secara prinsip sebenarnya mudah kok, secara prinsip ya. Tetapi selalu terjadi. Kami juga sering melihat kalau ada kecelakaan kapal-kapal tidak hanya di luar Jawa, masih tidak sesuai. Apalagi pelabuhan-pelabuhan yang jauh dari jangkauan pengawasan. Kita kan negara kepulauan, ya. Ini juga harus menjadi catatan yang penting juga untuk mengawasi pergerakan mobilitas seperti kemarin, umpamanya kecelakaan kapal Sulawesi Selatan itu kan antara pulau-pulau kecil. Itu juga lebih sulit lagi, pengawasannya jauh dari jangkauan. Ya mungkin ya lagi-lagi kalau sekarang ya ini masalah anggaran. Kami 2 tahun sudah mengingatkan anggaran boleh efisiensi dilakukan setiap kementerian, tapi tolong anggaran untuk keselamatan itu jangan dipangkas. Jadi meskipun keselamatan ini menyangkut umpamanya akan melakukan evaluasi monitoring ke teman-teman, kan perlu juga surat perjalanan dinas. Nah, kaitan dengan perjalanan dinas ini dipangkas, padahal ini kaitannya sama untuk monitoring keselamatan, entah itu darat, laut maupun udara dan perkereta-apian. Ini sangat minim sekali. Oke, kalau misalnya ternyata yang salah satu akar masalahnya juga adalah regulasi, lalu juga anggaran. Nah, Pak Edi, berarti kalau dari DPR, ke depannya apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat nih? Ya, yang pertama Mbak, memang kita di Kementerian Perhubungan Pak Joko, kita kan memang backlog ada 26 triliun. Nah, menurut saya kami bersepakat ada 4 hal yang memang harus diperhatikan serius. Pertama, selain manifest penumpang Pak Joko sudah sebutkan tadi. Yang kedua, ini kan kita tengarai sering overloading Pak Joko. Overload, kemudian baik itu penumpang maupun barang. Yang ketiga, kondisi kapal yang dipertanyakan kali-kalinya. Makanya kami selalu menyarankan ramcek. Anggaran ramcek ini serius, berapa sih kita sediakan, jangan sampai nggak cukup gitu. Sehingga dugaan kelalaian dalam penerapan prosedur keselamatan. Menurut saya ini juga ada masalah kaitan dengan penerapan prosedur keselamatan. Nah, Mbak, kita sering gagap, ada masalah, wah semua seolah-olah matang betul gitu, berbenah bla 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 gitu loh. Tapi ketika sudah merasa aman 1 bulan 2 bulan, mulai landai lagi. Nah, inilah menjadi persoalan kita yang harus kita selesaikan bersama-sama. Nah, persoalan-persoalan yang berulang kali muncul dalam berbagai kecelakaan kapal, mohon maaf ya, sehingga tidak boleh lagi dianggap sebagai masalah yang bersifat kasuistis ini Pak Joko. Masalah serius ini Mbak Cindy, yang harus betul-betul diurai dengan serius sungguh-sungguh, memunculkan kesadaran kolektif kita, baik Kementerian Perhubungan, kami juga mungkin secara aturan juga akan kami cek kembali, karena sekali lagi kita juga lagi membahas beberapa undang-undang yang menurut saya penting kaitan dengan keselamatan rakyat. Nah, apabila persoalan yang terus berulang, kata Pak Joko tadi, terus tidak segera dibenahi secara serius, maka setiap kecelakaan baru hanya akan menjadi pengulangan dari penyebab yang sama. Karena kalau gitu, Pak Edi, harus memastikan pengawasan terhadap manifest penumpang, pembatasan muatan sesuai kapasitas kapal, pemeriksaan kelaikan kapal, serta kepatuhan terhadap standar operasional keselamatan betul-betul dilaksanakan tanpa kompromi. Nah, keselamatan pelayaran tidak boleh bergantung pada keberuntungan, Mbak. Berapa kali saya sampaikan. Pak Edi, kalau gitu tapi dari DPR Komisi 5, Pak Edi, sorry harus saya potong dulu. Pak Edi, kalau gitu dari Komisi 5 untuk memastikan semuanya tadi, akan memanggil Kementerian Perhubungan nggak? Pasti Mbak, itu pasti. Setelah ini kami kan sekarang lagi reses nih. Habis reses pasti kami pertama akan kita panggil lagi gitu loh. Tetapi sekali lagi maksud kami jangan ketika risalah rapat kesepakatan bersama kita sudah bikin, kita sadar semua, tetapi pasca pelaksanaan implementasinya ini masalah lagi gitu. Konsistensinya itu yang kita harapkan. Bayangkan 2025-2026, mohon maaf dalam 2 tahun itu 5 kejadian. Yang mohon maaf tadi masalahnya tenggelam dan kebakaran, berarti bukan hanya manifest. Kalau kebakaran berarti ada masalah nih. Apa masalahnya? Ya bisa saja kelaikan kapal gitu loh. Nah, kami berulang-ulang menyampaikan, ayolah kita melakukan audit menyeluruh. Baik itu transportasi laut, darat, udara. Kita cek betul sesungguhnya kapal kita layak berapa sih? Kapal yang nggak layak berapa sih? Mobil yang layak berapa sih? Pesawat yang layak berapa sih? Yang nggak layak berapa? Kita sampaikan.
kalau kata Pak Joko, kulil haq walakan muron, katakan yang benar walaupun pahit didengar. Nah, Sehingga Pak Edi, dengan data yang nyata, kita mampu mengurai masalah ini, mencarikan solusi yang terbaik, dan kita minta kepastian komitmen daripada Pak Menteri untuk melaksanakan kesepakatan demi kesepakatan yang telah kita buat secara bersama, Mbak. Pak Edi, ini kan tapi pembahasan yang selalu berulang juga ketika ada kecelakaan. Tapi ketika ini terus berulang dengan masalah yang sama, apa artinya juga pengawasan atau evaluasi dari yang sebelum-sebelumnya masih belum maksimal juga nih sampai sekarang? Makanya itu, hari ini kan kita sudah nggak bisa main-main lagi. Kita harus melakukan evaluasi terhadap regulator dan operator. Udah ke sana arahnya sekarang, Mbak. Menurut saya ini sudah ada something gitu loh. Menurut saya sih ini kelalaian gitu loh. Bahaya loh kok kelalaian kalau ini bisa apa namanya pidana loh. Dalam apa itu kuhap lama maupun kuhap baru, kelalaian itu mengakibatkan meninggal dunia, bisa ancaman pidananya 5 tahun. Siapa yang dipidana? Semua para pihak. Regulatornya bisa, operatornya bisa. Nah, jangan sampai ke sana. Takutnya ada beberapa rakyat merasa, oh ini kok keselamatan darat, udara, laut, ini kok semacam biasa-biasa saja ya. Apakah sudah seburuk itu pengawasan kita terhadap pelaksanaan bernegara ini? Apakah negara betul-betul tidak adil? Nah, inilah harus menjadi kesadaran kita. Kami, Pak, bukan pelaksana. Kami hanya memberikan rekomendasi. Kami juga tidak punya hak untuk punishment. Andaikan kami punya hak untuk punishment, mungkin berbeda ceritanya, Mbak, gitu. Jadi artinya penegakan aturan yang konsisten ini harus menjadi trigger bagi Kementerian Perhubungan dan para pihak yang terlibat di dalamnya, Mbak. Oke, Pak Joko, kalau gitu sanksi apa yang bisa dibilang akan mampu membuat operator ataupun juga pihak-pihak lain yang dalam tanda kutip lalai dalam melakukan pengecekan kelaikan tidak melakukan kesalahan yang sama? Saya kira kalau sanksi itu tentunya ada di Undang-Undang Pelayaran ya. Saya lupa berapa harganya, dendanya, besarannya, semuanya sudah diatur. Dan itu sudah cukup tegas, Pak? Ya, saya belum tahu berapa besarnya ya. Tapi ya selama ini mereka biasanya kalau bayar itu ada mahkamah pelayaran yang melakukan itu kan, yang beri sanksi kalau ada persoalan-persoalan di pelayaran gitu ya. Tapi yang kami soroti lagi itu adalah angkutan barang. Saya kan kebetulan di Semarang, sering melihat di pelabuhan. Itu angkutan barang keluar Jawa, itu semuanya overload over dimensi. Ya. Nah, sekarang ini kan pemerintah ingin ada Zero Order 2027. Kami melihat anggaran di perhubungan laut itu tidak ada satupun item yang mengatur ya betul-betul serta bagaimana ya agar overload itu juga pelayaran ini juga masuk di sana. Itu tidak ada. Jadi sistem pembayarannya juga kalau naik kapal itu hanya membayar truknya saja. Mau bawa barang seberapa ya silakan. Nah ini belum lagi deteksinya. Mungkin sebagian juga barang-barang yang ilegal dari Jawa banyak itu bisa dilempar ke Kalimantan. Ya, karena nggak ada deteksi alat-alat itu ini barang boleh atau tidak. Nah ini akan membahayakan sekali. Itu belum dilakukan sampai sekarang. Kalau gitu, timbang, katakanlah ya. Nah, kalau gitu tapi Pak Joko, apakah artinya perlu lembaga independen aja untuk melakukan audit nih agar tidak terulang lagi kasus yang sama? Ya kalau seandainya Kementerian Perhubungannya tidak bisa melakukan seperti itu, Kementerian Perhubungan Laut, ya tidak ada salahnya. Ada pihak luar. Yang kami khawatirkan ini kan bisa juga terjadi masyarakat menuntut nantinya. Class action kan, bisa kena semuanya, masuk regulator. Saya kira bisa terjadi kayak kemarin, umpamanya. Hanya pelintas bidang juga ada masyarakat yang menuntut. Ini pun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi gitu loh, karena berulang ini kan, dan selalu kasusnya sama tadi, manifest, kebakaran karena kendaraan ya. Nah, bagaimana mereka mengawasi, karena ini tentunya ada prosedurnya lah, bagaimana mengangkut kendaraan mulai dari awal kita kan masuk kan harus diperiksa semuanya ya, beratnya berapa, isinya barangnya apa saja, apa yang boleh dan tidak boleh, kemudian kalau di dalam kapal itu dia harus diikat dan sebagainya, caranya diatur ya, kecepatan untuk masuk dan sebagainya. Kemudian setelah di kapal pun itu harus ada rutin ya, rutin mengawasi, apalagi perjalanan itu 40 jam. Jadi mungkin 2 jam sekali atau 1 jam sekali melihat. Ya kalau itu rutin dilakukan tentunya tidak sebesar inilah kecelakaan itu. Bisa diantisipasi sejak dini. Nah, gitu. Kalau kata Pak Edi gimana dari DPR, apakah perlu lembaga independen untuk turun tangan juga melakukan audit aja kalau gitu? Kalau menurut saya, Mbak, kesadaran kolektif kita dulu ditubuhkan, Mbak.
bentuk lembaga independen juga, kalau orang-orangnya tidak memiliki kesadaran kolektif, repot juga, Mbak. Ini kan persoalan sekali lagi penegakan aturan yang konsisten, itu masalahnya. Regulasi kita udah punya nih, regulasi sudah ada gitu loh, aturannya sudah ada, ininya begini, tetapi sekali lagi faktanya berulang lagi gitu. Berarti letaknya di manusianya. Nah, Pak Edi, lembaga independen saya mau tanya dulu Pak Edi. Kalau Apa? misalnya lagi-lagi ini adalah soal kesadaran, soal konsistensi melaksanakan penegakan hukum, kalau gitu Anda sebagai mitranya dari Kementerian Perhubungan, gimana memaksa mereka untuk menerapkan aturan sesuai dengan yang sudah ada? Ya menurut saya kami sudah koordinasi dengan pimpinan, dengan kawan-kawan fraksi, ini ke depan ini rapanya agak dinamis, agak serius. Kita bikin komitmen lah Kementerian Perhubungan, bagaimana nggak berulang. Nah ini apa namanya yang harus kita ikat secara bersama. Yang harus kita monitor secara bersama, harus kita tegaskan secara bersama. Nah, kalau berulang lagi, apa yang kita lakukan gitu loh? Punishment-nya apa? Berani nggak kita mohon maaf dengan si hormat, gentleman? Ya udah, berarti kita tidak mampu. Evaluasi ke SOP-nya, sah bandarnya kan dilakukan. Rekrutmennya apakah sudah merit system atau belum? Sehingga kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan regulasi yang ada, itu betul-betul orang yang tepat gitu loh. Jangan-jangan, mohon maaf dengan segala hormat, kualitas sumber daya manusia yang kita punya di tata rasa bandar ke SOP, kalau di kelautan, kemudian kalau di kereta api, masinis operator dan lain sebagainya, di bandara juga. Nah ini menurut saya yang harus kita benahi secara bersama gitu loh. Sehingga sekali lagi, kalau bentuk lembaga independen, bagus, tetapi orangnya seperti apa. Yang kedua, ini kami agak serius, Pak. Karena kereta api kemarin aja kita menyelesaikan perlintasan sebidang, belum selesai. Anggarannya kita harapkan ada 2.000 lebih perlintasan liar. Kita berharap, misalnya kita treatment 1 triliun gunakan itu, sampai hari ini juga masih belum jelas anggaran. Yang jelas, di Kementerian Perhubungan backlog ada 26 triliun. Nah, kami kemarin minta kepada Kementerian Perhubungan untuk merasionalisasi. Yang paling penting salah satu itemnya ramcek. Ramcek bukan hanya untuk kendaraan darat, tapi udara maupun laut. Nah, ini kami minta kepada Kementerian Perhubungan untuk memverifikasi. Sehingga anggaran yang ada ini, kita fokuskan untuk keselamatan rakyat terlebih dahulu, Mbak. Seperti itu. Oke, Pak Joko, ketika sekarang investigasi masih dilakukan oleh KNKT, biasanya butuh berapa lama KNKT untuk bisa menemukan penyebabnya apa sampai kasus ini bisa terang benderang? Ya biasanya KNKT lebih kurang 1 bulan lah ya setelah ini. Investigasinya seperti apa, Pak? 1 bulan ya, sebenarnya hampir sama lah kalau saya baca-baca itu. Cuma masalahnya yang diberikan tidak melaksanakan, itu masalahnya. Kayak manifestnya diulangi lagi, manifestnya harus begini, kemudian pengawasan, tapi ya kembali lagi tidak dilaksanakan, gitu loh. Ya kalau kurang anggaran ya Menteri Perhubungan bicara langsung pada Presiden, karena ini menyangkut keselamatan ya. Jadi percumalah negara ini ya membentuk manusia andal yang berkualitas dengan maaf ya program MBG dan sebagainya. Tetapi mereka bermobilitas tidak ada jaminan keselamatan, entah mobilitas darat, laut maupun udara. Ini kan sia-sia nanti kita membentuk manusia unggul, namun keselamatan kita tidak ada jaminan. Nah, karena apa? Karena negara tidak perhatian pada keselamatan. Kita lihat aja, saya yakin 2 tahun terakhir angka-angka kecelakaan kita meningkat, entah di darat, perairan, 2 itu yang secara krusial. Udara agak sedikit ada ya. Kalau kereta api jelas mereka sudah banyak melakukan menurun, tetapi di darat, di laut ini paling meningkat. Belum lagi yang kapal-kapal daerah kecil-kecil itu kan ada. Ya, yang tidak sebesar ini mungkin korbannya ya, tapi karena pulau-pulau kita kan cukup banyak itu ya, pasti ada seperti itu. Berarti sungai dan sebagainya nggak terpantau. Berarti Pak Joko, kalau misalnya ini ada sebuah kejanggalan yang besar ya, mulai tadi ya bisa jadi kualitas sumber daya manusianya nggak rata, bisa jadi kelaikannya, bisa jadi ada operatornya dan lain-lain. Kalau juga anggaran jadi salah satu kendala, harusnya Menteri Perhubungan bisa proaktif juga meminta penambahan anggaran itu ya, Pak? Harus, dan harus bisa. Dia kan malah menjawab. Dia harus paham kondisi Indonesia seperti apa sebenarnya. Ya kan? Karena dia kan Menteri Perhubungan Indonesia. Ya. Ini kondisi Indonesia seperti ini. Gitu. Dia yang harus ngomong sendiri ke Menteri Perhubungan, ke Presiden bila perlu. Ini penting. Karena ini negara dianggap tidak peduli nantinya kalau seperti ini terus. Gitu loh. Ini krusial lah. Saya udah ngomong 2 tahun yang lalu agar tidak dipakai. Ternyatanya saya yakin kalau dibuka angka-angkanya itu pasti meningkat.
Saya tahu saya darat itu ada peningkatan sampai 16% katanya. Saya masih mencari listrik lagi sejauh mana 16% itu. Ya, laut ini kemarin minggu lalu ada kapal ini lagi terjadi. Jadi waktunya juga berdekatan, ya. Dan kasusnya selalu sama. Penyebabnya mesti lagi manifest, kurang pengawas. Kalau pembinaan penting, ya harus rutin. Tapi gimana pembinaan dengan Zoom? Kan berbeda kan? Ya pembinaan harus ketemu. Ini dengan Zoom kenapa? Anggarannya nggak ada, Pak. Mereka mengeluh kok. ASN Perhubungan sekarang bagian keselamatan itu mengeluh. Pembinaan terhadap operator truk, operator barang dengan Zoom. Ya apa mau kan kita harus ketemu orangnya. Minimal tuh ya 1-2 jam lah. Kalau Zoom tuh nggak menarik. Ya mau gimana lagi kan anggaran tidak ada. Gitu. Seberapa besar sebenarnya kebutuhan Kementerian Perhubungan, Pak, untuk menutup kebolongan ini? Ya setidaknya kalau kita lihat anggaran seperti awalnya ya kembalikan seperti semula. Kalau pengen itu, tapi harusnya diawasi lah, ya. Kita tahu, ya masih ada di luar tuh permainan lah, ya. Ini saya beritahu aja, ya. Biar Pak Edi nanti tanya. Tolong itu dihindarkan. Setiap surat SPB ya, surat perizinan untuk berlayar, itu ada uangnya. Speedboat aja ada uangnya, ya kan? Meskipun sistemnya online sistemnya, tapi setoran itu ada nilainya juga. Apalagi kapal besar, nah itu harus dihilangkan. Tapi di sisi lain, tunjangan kinerja Kementerian Perhubungan juga harus 100%. Ini kan belum juga. Mereka juga mengeluh gitu loh. Di satu sisi dilarang, tapi kinerjanya juga dibuat 100%, sehingga balance lah begitu ya. Kalau Pak Edi di Komisi 5 juga setuju untuk mendorong penambahan anggaran di Kementerian Perhubungan berarti? Enggak, sekarang kan saya sampaikan, backlog perhubungan itu 26 triliun. Itu dipenuhi aja selesai. Cuma menurut saya kan, sistem anggaran kan tidak berdiri sendiri di kami, Pak. Walaupun sebenarnya DPR itu punya hak budget gitu. Ya, tapi yang formulasikan dari eksekutif gitu loh. Maka kita sarankan Pak Menteri Perhubungan meyakinkan Presiden. Ini loh Pak, kaitan dengan kereta api kita seperti ini. Ini loh Pak, kaitan kita dengan kapal-kapal kita sudah seperti ini. Ini kondisi pelabuhan kita seperti ini, teknologinya seperti ini. Ini kondisi terminal kita seperti ini. Sehingga apa yang kita lakukan? Ini kan sebenarnya butuh merasionalisasikan kepada Presiden, kepada Menteri Keuangan gitu loh. Baru detailnya kepada kami pembahas. Cuman kan Pak Joko kan kami dibatasin oleh Mahkamah Konstitusi. Kita tidak boleh membahas sampai satuan 3, Pak. Ya kita itu jadi masalahnya Pak Joko. Sehingga pembahasan kita hanya gelondongan doang. Nggak boleh detailnya. Nah, penting itu detail. Kalau dulu di daerah kami sebagai pernah jadi ketua DPRD, saya detail Pak. Ini kertas berapa, ini pena berapa, ini pensil berapa, ini bensinnya berapa. Ini jelas ya. Oh ini berapa, kurangnya berapa. Sehingga kita bisa tahu. Dengan kondisi itu, baru kita lihat, kita geser anggaran. Oh ini terlalu banyak, geser ke sini dong. Mana prioritas kita, mana dong gitu loh. Sehingga dengan efisiensi ini, hal yang prioritas itu menjadi masalah. Nah hari ini Mbak, posisinya tadi memang Menteri Perhubungan backlog-nya ada 26 triliun. Nah, kita dorong Pak Menteri berkomunikasi langsung dengan Presiden. Ini menyangkut wajah negara kita. Wajah keberhasilan kita ketika terjadi terus. Mohon maaf dengan segala hormat. Berarti kita semua gagal. Kami gagal, eksekutif juga gagal. Negara tidak hadir dianggap oleh rakyat. Takutnya rakyat distrust kepada kita semua. Nah, kami nggak yakin juga, nggak ingin juga. Rapat terus hasilnya apa, implementasinya apa, tidak lanjutnya apa, konsistensi kita seperti apa kaitan dengan penegakan aturan. Nah, ketika konsisten, selesai menurut saya Mbak, seperti itu. Dan kecelakaan ini harus jadi alarm keras buat pemerintah, eksekutif dan juga legislatif usut tuntas terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 seperti judul kita hari ini. Pak Edi, Pak Joko, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya. Pagi Mbak Cindy.